Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kakak YT Official. Salam seduluran, salam budaya, salam lestari. Nah, kali ini saya akan membahas tentang, tidak jauh lah dari kemarin konten saya tentang Harja, harimau Jawa. Nah, kenapa kok harimau Jawa itu sekarang dikatakan punah? Ya memang gimana lagi ya, habitat alami ataupun habitat tempat di mana harimau Jawa tinggal itu sekarang sudah menipis, ataupun hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa itu sudah hilang, banyak dialihfungsikan menjadi ladang, menjadi perkebunan, menjadi sawah, menjadi perkampungan. Nah, itu sebabnya mengapa harimau Jawa itu sekarang itu dilabelkan punah. Tapi ya, banyak saksi mata ya yang masih melihat eksistensi harimau Jawa itu masih ada hingga saat ini. Nah, mengapa saya itu mengusulkan ya, ataupun masyarakat itu mengusulkan untuk memberi label ya hutan yang ada di daerah teman-teman atau daerah kawan-kawan itu dilabeli dengan hutan angker, hutan adat, hutan keramat ya. Memang untuk melindungi satwa-satwa ataupun flora-flora yang ada di kawasan hutan itu agar tetap lestari ya, agar tidak punah ya, agar tidak dijarah oleh manusia serakah ya, apalagi sampai jadi konflik antara hewan dan manusia akibat habitat alami hewan, misalkan contohnya harimau, gajah itu sudah dirusak oleh manusia. Nah, sebetulnya kita itu bisa menjaga dengan cara seperti tadi ya, memberi label hutan angker, hutan lindung, hutan adat, dan hutan keramat ya, untuk melindungi seperti harimau, seperti gajah, seperti flora-flora yang sudah dilindungi. Nah, kita ambil contoh di Kalimantan ya, ini daerah yang saya rantaui, di mana Kalimantan Utara ini ataupun masyarakat Dayak itu masih menjaga hutan adat ataupun hutan yang ada di sekitar Kalimantan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu dijaga hingga saat ini. Dan hutan adat itu diberi undang-undang oleh masyarakat. Jadi kalau mungkin ada orang yang melanggar di daerah wilayah tersebut, itu akan dikenai denda adat ataupun hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Contohnya di Malino ini saya ambil contoh di wilayah Desa Tulang, yaitu wilayah desa adat Dayak Kenyah. Itu mempunyai 5.300 hektar hutan adat ya, hutan keramat ataupun hutan lindung yang berada di Desa Tulang. Mantap berarti ya. Jadi di sini itu hutan adat, terus hukum adat itu masih berlaku loh ya. Kalau di Jawa sudah nggak ada kayaknya. Kalau di Jawa itu mungkin kalau berurusan ya berurusan sama polisi seperti itu ya. Memang kalau kita menamai ya, hutan angker atau hutan hutan keramat itu, memang kalau di feeling kita itu terpikir wah, hutan ini itu sangat berbahaya ya. Kalau menurut saya itu ya selain berbahaya juga untuk melindungi flora dan fauna tadi yang sangat dilindungi oleh pemerintah ataupun dilindungi oleh dunia ya saat ini. Nah, ya itulah pentingnya kita kalau memberi label seperti tadi ya. Nggak apa-apa demi kelangsungan satwa yang dilindungi, contohnya harimau Jawa ataupun harimau Sumatera ataupun gajah, badak, dan flora-flora yang ada di kawasan hutan yang ada di seluruh Indonesia. Contohnya kalau di Jawa sekarang itu ya mungkin adanya hutan lindung, terus hutan taman nasional, dan juga geopark lah ya. Dan ada sebagian di Jawa itu juga dikasih label hutan keramat ya, hutan angker ya, seperti di Alas Purwo, terus di daerah mana itu Alas Roban, terus Taman Nasional Ujung Kulon, terus Meru Betiri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ya kita harus menjaga lah ya
keseimbangan alam. Jangan sampai kita itu berburu makanan dari predator-predator yang seperti harimau, seperti predator lain. Itu jangan sampai berburu makanan dari ranting teratas, dari puncak ranting itu. Ya, demikian dari saya. Ya, kita jaga lingkungan kita jaga alam kita agar flora dan fauna yang ada di Indonesia terus lestari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam budaya.